Halo teman-teman, kita dapat mengunjungkan Diemputat Ular untuk mengunjungi It's Salva Heritage Expo. Mari kita masuk. Nah, kalau keris seperti ini itu sebagai bentuk simbolik, entah itu ritual atau ibadah. Kalau seperti ini itu untuk pengamanan diri. Sedangkan keris yang untuk pengamanan diri itu rata-rata itu hampir di daerah-daerah pesisir itu banyak ditemukan. Nah, karena apa? Ya pesisir itu kan banyak begal, maling atau lainnya, banyak penjahat. Jadi ada perbedaan antara keris yang berada di pedalaman dan pesisir. Sedangkan kalau keris yang berada di pesisir itu coraknya itu kurang tipis, ini kan tebel. Kalau yang di pesisir itu tebel, otomatis banyak terlalu tebel. Kalau yang di pedalaman itu tipis. Nah, sama kayak ini. Sedangkan ini kan ada di awal kemerdekaan. Karena apa? Perpaduan dari ini lukisan Pangeran Diponegoro dengan simbolik untuk peribadatan orang Hindu, ini dewa. Nah, kalau ini keris Semar. Kalau di sana itu ada lontar, bisa ke sana. Nah, kalau ini sama, ini keris, ini badik keris. Nah, ini mata tombak, ujungnya tombak. Kalau ini juga keris. Nah, ini lontar serat Nabi Yusuf. Nah, isinya itu menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Ditulis dengan aksara Jawa Hana Coroko. Nah, sedangkan kepenulisan orang dulu kan tidak ada kertas, otomatis mereka menggunakan serat, batu ataupun metode lainnya. Kalau seperti itu rencong, itu keris, dan itu keris. Ya, jadi perkenalkan ini kami dari Museum Sunan Giri Kabupaten Gresik. Karena di sini pamerannya bertema pusaka, keris pusaka, benda pusaka. Jadi kita di sini membawa dua benda. Yang pertama keris Kalamunyeng. Keris Kalamunyeng ini keris peninggalannya Sunan Giri. Ini cuma duplikat karena memang yang aslinya ada di dalam makam Sunan Girinya. Terus yang kedua, ini kita membawa tombak. Tombak juga ini salah satu senjata yang digunakan Sunan Giri dalam berperang pada zaman dulu. Ini kita dapatkan dari Masjid Ainul Yakin, kompleks makam Sunan Giri juga. Selain kita membawa dua benda ini, kita juga membawa ini adalah ornamen khas dari Kabupaten Gresik, namanya damar kurung. Damar itu yang berarti lampu dan kurung yang artinya dikurung. Jadi damar kurung ini lampu yang bisa bercerita. Di sini bisa kita lihat ada gambar-gambar, ini gambar yang bisa bercerita. Iya, ceritanya itu tentang kehidupan sehari-hari di Kabupaten Gresik. Nah, ini Dari SMK Antartika 1 Sidoarjo. Oke, terima kasih kunjungannya ke Stand Museum Ronggo Warsito. Nah, sebelumnya kita mau memperkenalkan diri dulu. Kami dari Museum Jawa Tengah. Namanya Ronggo Warsito. Jadi museum ini terletak di Kota Semarang, di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 1. Nah, di kesempatan pameran yang ada di pameran Putatela Sidoarjo ini, kita membawa yang pertama itu mulai dari sini. Ini namanya arca kudu. Arca kudu ini adalah salah satu arca yang ada di Candi Bima Dieng, di kawasan Pegunungan Dieng. Nah, keunikan arca kudu ini adalah salah arcanya itu berbentuk wajah manusia dan hanya ada satu, yaitu di Candi Dieng, Candi Bima. Oke, yang kedua yang di sini ini ada namanya bundengan. Nah, ini adalah alat musik tradisional yang berasal dari kota Wonosobo. Namanya bundengan atau kewangan. Di sini ada senarnya ini. Ini digunakan oleh penggembala bebek sebagai tempat berlindung dari panas maupun hujan ketika berada di persawahan. Nah, ini tempat berlindung. Nah, di sebelahnya ini namanya Arca Ganesha Jolotigo. Jolotigo ini merupakan salah satu nama daerah ditemukannya arca tersebut. Nah, uniknya adalah arca ini bentuknya pipih dan masih sangat sederhana sekali.
Yang satu lagi di sini ada ornamen mantingan dari kota Jepara. Ornamen mantingan ini salah satu ornamen yang berbentuk relief yang dua sisi. Yang pertama adalah relief Ramayana, yang ini ada relief Tulur yang kalau diperhatikan menyerupai bentuk gajah. Nah, nanti akan kita tunjukkan ya. Terus ada wayang suket juga yang kita punya. Wayang suket adalah wayang rumput, tahu rumput kan? Nah, jadi wayang yang dibuat dari rumput atau suket kalau dalam bahasa Jawa. Itu. Ada tanya lagi? Kalau boleh tahu pembuatannya yang itu. Mana? Yang ini. Yang ini? Iya. Nah, ini dibuat dari batu andesit. Batu andesit adalah batuan yang biasa dibuat untuk membuat candi. Di tahun berapa? Nah, kalau di Candi Bima Dieng itu kurang lebih sekitar abad ke-7 sampai ke-8. SMK Antartika 1 Sidoarjo. Kami di sini mau wawancara. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Maulidia. Dan teman saya Hanifah Mutazara Safuddin. Dan kamu Rara. Di sini kita dapat kunjungan acara di MPU Tantular. Tantular. Iya. Kita mau bertanya tentang sejarahnya ini, Bapak. Ya, memang kami ini dari kantor Balai Pelestarian Budaya wilayah 11 Jawa Timur, yang mana kantor ini keberadaannya di Trawulan, Mojokerto. Di sini kami dari pameran memberikan dagangan yang ada di tempat lokasi museum Hutan Tular. Kami membawa koleksi-koleksi, yaitu tak lain adalah koleksi dari Museum Trawulan. Itu ada beberapa koleksi yang ada peninggalan kerajaan Majapahit, terutama di sini ada permainan tradisional di sini ya. Ini ada yang namanya kelereng atau bahasanya gundu, yang dulu diperkirakan kelereng ini digunakan untuk anak-anak Majapahit bermain kesehariannya. Kemudian juga kami membawa alat yang digunakan untuk permainan juga, ini namanya gacu. Gacu ini ya. Ya, mungkin seringkali gacu ini digunakan untuk anak perempuan bermain yang namanya engklek atau suda itu. Nih. Dan juga kami membawa alat-alat upacara keagamaan, mungkin kita lihat di sini ya ini. Nah, ini ada alat-alat yang berkaitan dengan seremonial ya. Mengapa? Karena di kerajaan Majapahit ini dulu masyarakatnya adalah sebagian besar mayoritas agama Hindu, sehingga di Trawulan ini banyak sekali penemuan-penemuan alat-alat upacara keagamaan. Di antaranya yang kita bawa adalah pedupaan. Pedupaan ini adalah sebagai wadah dupa. Mungkin ini tradisi orang yang berkeyakinan Hindu-Buddha di salah satunya ya. Dan alat-alat upacara keagamaan tidak hanya pedupaan aja, itu ada cermin, kemudian ada genta ya, kemudian juga ada guci amerta, zodiac beker. Tapi salah satunya yang kita bawa dari Museum Trawulan itu adalah pedupaan ya, wadah dupa. Kemudian di sini ada beberapa alat yang digunakan gamelan. Ini bisa dikatakan nama ini adalah kenong. Nama kenong, mengapa dinamakan kenong? Karena ini kalau dipukul bunyi nang nong nong, sehingga masyarakat Jawa dulu menamakan benda ini adalah kenong. Salah satunya fungsi daripada kenong ini yang pertama adalah juga digunakan sebagai alat upacara keagamaan. Yang kedua sebagai sarana alat pertunjukan, termasuk gamelan. Karena dulu sudah ada pertunjukan ya, termasuk pertunjukan wayang dan lain sebagainya. Inilah bagian daripada peninggalan kerajaan Majapahit yang selama ini berada di Museum Trawulan yang di bawah naungan kantor Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 11 Provinsi Jawa Timur. Kalau boleh tahu penemuannya itu di tahun berapa dan abad keberapa? Ya, betul sekali. Nah, penemuan koleksi yang ada di Museum Trawulan atau di BIM ini sebagian besar diawali tahun 1924 sampai saat ini. Sehingga dari hasil kajian para peneliti dan arkeologi sendiri, benda-benda yang sudah terkumpul di museum ini itu diperkirakan berkisar sekitar abad 13-14. Terutama di yang paling banyak adalah di era kejayaan daripada kerajaan Majapahit. Pak,
kalau boleh tahu ini kegunaan yang benda 3 itu buat apa? Ini? Iya. Nah, ini ada benda yang namanya cagar budaya juga, benda cagar budaya. Ini ada benda cagar budaya terbuat dari batu andesit banyak. Materialnya dari batu andesit, yaitu batu kali. Nah, kebetulan ini itu ditemukan yang namanya pipisan. Pipisan itu kalau sekarang bisa dikatakan dalam bahasa Jawanya itu adalah lupang kalau orang Jawa. Kemudian di atasnya itu ada alat digunakan menumbuk. Kalau bahasa arkeologinya gandhi. Nah, fungsi dan kegunaan daripada pipisan dan gandhi salah satunya digunakan atau alat yang digunakan untuk menumbuk jamu atau menumbuk bumbu. Ya mungkin kalau era modernisasi sekarang adalah blender kalau sekarang. Kalau dulu seperti ini alat tradisionalnya leluhur kita, nenek moyang kita, terutama leluhur kita yaitu masyarakat Majapahit. Oke Pak, mungkin sampai sini aja sedikit pesan-pesan dari bapaknya. Ya memang pesan saya untuk generasi muda, terutama anak-anak di kalangan sekolah ini ya. Ini harapan saya mudah-mudahan anak-anak selalu belajar dan belajar. Yaitu menggali ilmu. Kenapa? Karena semua benda ini adalah mempunyai nilai sejarah, edukasi, nilai budaya dan sebagainya. Sehingga dengan harapan kami mudah-mudahan dengan kalian bisa melihat pameran yang ditampilkan dari Museum Trowulan dari BPK ini nanti bisa sedikit menambah ilmu bagi kalian semua yang salah satunya digunakan atau bermanfaat bagi masa sekarang atau di masa mendatang. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video kami sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.